Pak Muji selaku owner MTSC, Prof. Mukli selaku manajemen MTSC, dan Pak Mandar Tresno Hadi Saputra selaku narasumber yang sudah dikenal. Tetapi ini bahasanya di luar spesialisnya, berarti ini istimewanya di terkait fungsional keuangan yang tak kalah menariknya dengan Japfung pengadaan. Kelihatannya lagi hangat-hangatnya ini. Ini PPK ini rebutan mau cenderung ke keuangan atau ke pengadaan. Sebelum kita materi, kami bacakan aturannya, ketentuan terkait webinar ini. Peserta mengikuti kegiatan sesuai waktu pelaksanaan. Yang kedua, dilarang menyebar luaskan link untuk anggota kelas khusus. Narasumber akan diberikan waktu materi dan diskusi selama maksimal 50 menit untuk diskusinya, dan tanya jawab 40 menit. Peserta yang mengajukan pertanyaan klik tombol raise hand dan akan diberikan kesempatan bertanya oleh moderator. Sebelum materi dibimbing oleh Pak Mandar, mari kita berdoa menurut acara dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, kami persilakan. Berdoa selesai. Untuk menyingkat waktu, Pak Mandar, monggo materi yang istimewa spesialis keuangan. Monggo, Pak. Ya, saya izin share screen dulu ya. Apa sudah tertayang materinya? Sudah, Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, siang, petang pada Bapak Ibu semua para peserta webinar ya, Muji Santosa Consulting. Hari ini kesempatan saya untuk membawakan materi terkait dengan Japfung. Sebenarnya kalau dibilang istimewa ya, sebenarnya ada pihak yang lebih kompeten menjelaskan hal ini gitu ya. Kebetulan teman satu angkatan sih ya, agak sulit nih dihubungi. Jadi saya menggunakan, maaf ya, sebentar dulu. Sebentar dulu, izin. Maaf, saya perlu hapus karena tidak mewakili ini ya. Oke, sebentar dulu. Oke, baik, saya mulai. Ya, saya menggunakan slide perben ya, tapi kehadiran saya tidak mewakili kebijakan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Ini yang menarik adalah Japfung ya, antara jabatan fungsional dengan jabatan fungsional keuangan ya, dengan jabatan fungsional pengadaan. Ya, yang namanya pengadaan kan Bapak Ibu mungkin sudah tahu, sudah kenal, namanya pengadaan itu tidak bisa lepas dari pengelolaan keuangan. Kalau bagi Bapak Ibu, bagi pengelola keuangan yang dulu regulasi keuangan dan regulasi pengadaan itu masih jadi satu ya, mulai dari Perpres 2984 gitu kan, terus kemudian 16 94 sampai 80 2003, nanti baru pecahnya di 17 sampai 18 ke tahun 2000 ya. Pecahnya di situ. Ada Kepres tentang pelaksanaan APBN, juga ada Kepres tentang pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, tadi oleh Mas Gembong ya, Pak Dimas saja lah, PPK ini mau dibawa kemana gitu ya. Yang menarik dengan adanya dua Japfung ini gitu ya, sebenarnya kalau Japfung itu dua hal yang berbeda sih. Yang Japfung
pengelola keuangan, yang satu jakpro pengadaan. Namun di antara para pelaku ya, kalau di pengadaan istilahnya ya, kalau di pasal 8 itu kan para pelaku pengadaan. Tapi kalau di pengelolaan keuangan itu kita istilahnya dikenal pejabat perbendaharaan. Nah, di antara pelaku pengadaan di pasal 8 Perpres 16 dan pejabat perbendaharaan itu ada namanya pejabat pembuat komitmen. Nah, ini pejabat pembuat komitmen ini mau dibawa kemana gitu ya. Ada dua institusi yang mengatur terkait dengan hal-hal yang berbau ke PPK-an, baik standar kompetensinya maupun syarat jabatannya, termasuk juga penilaian kompetensi. Nah, ini di luar dari dua institusi tersebut, kalau saya pribadi berharap kedua institusi LKPP dan Kementerian Keuangan itu mampu saling bersinergi, ya, sehingga teman-teman di lapangan itu bisa mudah menyesuaikan, tidak bingung ya. Kalau kita lihat ada dua hal yang berbeda ya, tadi sudah saya sampaikan, pejabat perbendaharaan dan jabatan fungsional. Nah, ini di green design dulu, pengembangan potensi dan profesi pengelola perbendaharaan. Siapa sih pengelola perbendaharaan? Ada namanya pengguna anggaran, ada namanya kuasa pengguna anggaran, ada namanya pejabat pembuat komitmen, ada juga PPSPM, ada juga bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan. PPSPM ini kan sedikit disinggung ya, termasuk bendahara pengeluaran, disinggung di mana? Disinggung terkait dengan pelaku ya, di Permen LKPP nomor 15 tahun 2018. Di situ bahwa seorang PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM ya, termasuk bendahara. Nah, ini menarik kalau sebagai PPSPM. Singkatannya sih betul ya, pejabat penandatangan SPM. Kemudian nanti di daerah, siapa yang tanda tangan SPM di daerah? Bisa PA-nya, bisa KPA-nya. Nah, terus bagaimana kalau PA KPA itu bertindak sebagai PPK di daerah? Nah, sebenarnya nanti saya akan jelaskan kenapa filosofi PPK tidak boleh merangkap sebagai PPSPM. Itu bukan karena singkatannya tanda tangan SPM, bukan ya. Tapi sebenarnya karena kewenangan apa sih yang dimiliki oleh PPSPM? Sebetulnya itu. Jadi kewenangan yang dimiliki seseorang itu tidak boleh dirangkap. Karena pada prinsipnya pengelola keuangan itu ada 3 kewenangan kalau di pengelolaan keuangan. Ya, ada namanya kewenangan administratif bekhir untuk melakukan tindakan dan melakukan pengujian. Dan ada namanya kewenangan kontabel bekhir. Nah, itu 3 kewenangan itu yang tidak boleh dipegang oleh satu orang yang sama. Nah, sehingga di APBN itu dikenal istilah PPK nggak boleh sebagai PPSPM. Karena PPSPM itu punya kewenangan melakukan pengujian. Nah, nanti itu yang ada disinggung di pengadaan. Oke, ini grand design-nya ya. Yang pertama adalah pembakuan standar kompetensi. Ini sudah tuntutan ya, tuntutan dari banyak regulasi, terutama di Undang-Undang ASN ya, bahwa setiap ASN itu wajib memiliki kompetensi. Ya, ASN, di mana ASN ini terdiri dari PNS dan PPPK. Nah, namun unik lagi kembali, pejabat perbendaharaan di APBN ternyata tidak mengenal atau tidak boleh dijabat oleh PPPK. Nah, ini sangat menarik ya, untuk saat ini ya. Nah, di sini ada pembakuan standar kompetensi mulai dari PMK 50 2018 mengenai standar kompetensi kuasa pengguna anggaran, standar kompetensi pejabat pembuat komitmen, dan standar kompetensi PPSPM. Termasuk di PMK 126 ya 2016 mengenai standar kompetensi di bendahara pengeluaran, termasuk bendahara penerimaan. Nah, ini kompetensi yang dimiliki oleh PPK ini berbeda ya. PMK 50 basisnya adalah SKKNI ya. SKKNI itu standar kerja standar kompetensi kerja nasional Indonesia. Sementara standar kompetensi PPK itu mengacu ke SKJ ya, standar kompetensi jabatan. Ini 2 hal yang berbeda. Cuma yang menarik
di PMK 50 itu sebenarnya ada kompetensi KPA juga. Nah, isu-isu yang beredar dengan adanya rekaman YouTube, sosialisasi Perpres perubahan yang kedua, itu kan ketika KPA bertindak sebagai PPK, maka wajib memiliki kompetensi. Nah, ini kompetensi yang mana? Ini kemungkinan kalau tidak ada penjelasan detail akan ramai lagi nanti, gitu ya, akan ramai lagi. Kenapa? Karena KPA dengan KPA APBN dan KPA APBD itu sangat jauh berbeda. Sementara KPP itu buat regulasi, semua disamaratakan. Ya, padahal pelaksanaannya tidak sama antara APBN dan APBD. Nah, ini mengenai standar kompetensi ya. Kalau di APBN, khusus standar kompetensi yang harus dimiliki oleh kuasa pengguna anggaran, itu tidak wajib menjadi persyaratan pengangkatan seorang KPA. Nah, apakah nanti kompetensi pengadaan ketika KPA bertindak sebagai PPK yang pernah kita lihat di tayangan rekaman sosialisasi Perpres yang kedua, meskipun Perpresnya belum ada sampai sekarang, tapi infonya adalah wajib memiliki kompetensi. Nah, ini kata wajib ini dipahami seperti apa. Kemudian dari pembakuan standar kompetensi itu, Bapak Ibu, nah mulailah kita mengenal JAPFUNG ya di pengelolaan keuangan. Dari diatur di Permen PAN RB 53 dan 58. Ada dua JAPFUNG pengelola keuangan, yaitu JAPFUNG Pranata Keuangan APBN tingkat terampil ya, dan ada JAPFUNG analis pengelola keuangan APBN. Jadi kita menyebutnya JAPFUNG PK dan APK. Ya, ini dua JAPFUNG yang JAPFUNG ini sebetulnya dapat ditugaskan menjadi pejabat perbendaharaan. Sama halnya dengan apalah artinya LKPP membuat JAPFUNG pengadaan sebanyak mungkin, namun JAPFUNG-nya tidak pernah ditugaskan sebagai pelaku pengadaan. Apakah sebagai pejabat pengadaan atau sebagai pejabat pembuat komitmen, gitu ya, sebagai pokja dan lain sebagainya. Itu pun sama ya, mungkin semua JAPFUNG ya begitu. Kalau tidak difungsikan juga untuk apa dibentuk. Nah, yang menarik adalah ketika di PMK 210 2022 tentang tata cara pembayaran pelaksanaan APBN, itu disebutkan bahwa pejabat perbendaharaan itu diprioritaskan dari JAPFUNG pengelolaan APBN. Nah, ini yang cukup menarik. Satker-satker di APBN, terutama Pak Gembong ya, yang APBN. Aduh, saya gimana nih? Gitu kan? Berarti saya tidak menjadi prioritas dong ya. Kan gitu. Padahal kalau APBN itu kan yang bayar adalah Kementerian Keuangan gitu kan. Nah, itu nggak usah khawatir. Nanti saya akan jelaskan. Nah, ini makanya perlunya bersinergi. Ya, perlunya bersinergi. Nanti tahapan berikutnya ada PPL ya, pendidikan profesi berkelanjutan. Ini juga saya pikir sama di semua JAPFUNG begitu. Bentar dulu, ada terima telepon sebentar. Ini mengganggu sebentar. Oke. Sampai di mana tadi? Lanjut ya. Nah, dua hal yang perlu dibedakan Bapak Ibu. Pertama adalah pejabat perbendaharaan. Yang kedua, JAPFUNG pengelolaan perbendaharaan. Nah, ini perlu dibedakan dulu. Apa pejabat perbendaharaan? Ini pejabat perbendaharaan istilah di mana sih, gitu ya? Ini kita Bapak Ibu bisa melihat istilah ini di Undang-Undang Perbendaharaan. Di PP 45 2013 yang sudah diubah dengan PP 50 2018 tentang pelaksanaan APBN. Ada istilah kuasa pengguna anggaran. Ya, sebenarnya masih ada juga pengguna anggaran. Ya, pengguna anggaran, kemudian kuasa pengguna anggaran, pejabat pembuat komitmen, pejabat penentangan SPM, bendahara pengelolaan dan bendahara penerimaan.
Kemudian Japung pengelolaan perbenaran, ini yang tadi saya sebutkan, Japung PK dan APK. Di mana Japung ini perlu waktu proses ya yang panjang untuk membentuk itu. Nah, nanti kedua Japung ini diprioritaskan untuk menduduki jabatan di sebelah kiri. Jadi PPK, PPSPM itu bendahara pengeluaran itu bukan Japung ya. Sebenarnya kalau bendahara pengeluaran itu kalau di Undang-Undang 1 2004 dia adalah jabatan fungsional. Cuma sampai sekarang itu udah 10 tahun lebih mental ya. Japungnya malah ini PKAPK. Nah, ini yang menarik ketika di PMK 210 disebut bahwa pejabat pegawai yang akan ditetapkan sebagai pejabat pembuat komitmen PPSPM berasal dari pejabat fungsional yang diprioritaskan ya, berasal dari pejabat fungsional di bidang pengelolaan keuangan yang dibina oleh Kementerian Keuangan. Nah, ini yang bagi beberapa rekan-rekan itu, waduh, kebakaran jenggot nih ya. Gimana nih kami Japung pengadaan, ya kan? Harusnya nggak boleh gitu dong, gitu kan? Nah, ini banyak. Sebenarnya nggak usah khawatir, nanti saya akan jelaskan. Teman-teman yang sudah Japung di pengadaan itu juga sudah disiapkan oleh kita tempatnya bagi yang nanti mau menduduki jabatan sebagai PPK 2019 ya. Berarti sekarang 2023. 4 tahun yang lalu udah kita siapkan tempatnya. Jadi nggak usah khawatir. Mungkin karena belum baca aja, gitu ya. Karena belum baca, jadi khawatir gitu ya, seolah-olah terutama nih yang di APBN ya. Kalau yang di APBD mungkin aman lah ya kalau yang di APBD. Kalau yang di APBN ini seperti Pak Gembong ini kan, waduh, nanti saya kalah dong dengan Japung yang PKAPK gitu kan. Nah, selain diprioritaskan harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. Ya. Nah, ini juga menarik nih. Udah Japungnya beda, terus sertifikat kompetensi PPK lagi. Bapak Ibu, idealnya, wah ini pas aja nih ya. Saya izin jeda dulu Bapak Ibu, masih di wilayah tengah ini udah masuk asar ya. Pak Asar. Gembong izin ya. Sama Pak, sini baru adzan. Siap. Ya nggak enak soalnya nanti bersaut-sautan. Siap. Oke. Kalau nggak salah, jabatan fungsional keuangan itu meliputi pertama PPK ya, pejabat pembuat komitmen, kedua mengenai PPSPM ya, pejabat penanganan SPM, yang ketiga bendahara, inilah jabatan fungsional keuangan yang beriringan atau overlapping itu adalah PPK. PPK mempunyai 11 kompetensi ya. Itu beberapa kompetensi adalah sama dengan kompetensi di jabatan fungsional pengadaan seperti membuat spesifikasi, membuat HPS, menetapkan kontrak, mengenai kontrak itu sama itu spesifikasi. Jadi kalau itu sudah punya, gimana? Ya tinggal melengkapi yang lain, mungkin begitu ya. Nanti tinggal kita dengar pendapatnya Pak Mandar, apakah kalau sudah punya sebagian kompetensi PPK, apakah bisa menambah yang ada, ataukah harus mengambil lagi, itu juga pertanyaannya seperti itu. Sedangkan di daerah, kalau nggak salah, jabatan fungsional keuangan itu belum terwujud kalau nggak salah, seperti ya setahu saya. Kalau nggak tahu kalau memang ada progres, sudah ada perubahannya sekarang untuk jabatan fungsional keuangan daerah ya. Berikutnya ini ada Permen PAN ya, nomor 1 tahun 2023 yang menghapus sekitar 200 lebih tentang aturan jabatan fungsional. Apakah jabatan fungsional keuangan APBN ini termasuk yang terhapus juga oleh Permen PAN 1 tahun 2023? Ini perlu juga nanti kita ketahui ya.
Sebagian peserta teman-teman dari Pemda nih, keuangan daerah. Baik, kita lanjut. Kita lanjut ya. Maaf, share screen lagi. Ya. Nah, ini Japfung ya, Bapak Ibu, yang di PMK 210 tahun 2022 itu diprioritaskan ya untuk menduduki jabatan pejabat perbendaharaan, yaitu sebagai PPK, PPSPM, dan bendahara. Nah, hanya di sini ada keterangan tambahan yang saya tebalkan. Harus memiliki sertifikat kompetensi PPK. Jadi walaupun dia sudah Japfung PKAPK, harus punya sertifikat kompetensi PPK. Harus punya sertifikat kompetensi PPSPM. Harus punya sertifikasi kompetensi bendahara. Apalagi kalau dia Japfung pengadaan. Gitu ya. Nah, nanti bagaimana sih sertifikat kompetensi? Di sini jelas ya, sertifikat kompetensi itu siapa yang menerbitkan. Karena di LKPP juga ada pelatihan-pelatihan terkait dengan pejabat membuat komitmen. Nah, apakah sertifikat ini yang dimaksud? Gitu ya. Nah, di PMK 210 itu jelas. Sertifikat kompetensi PPK-nya ini dari mana asalnya? Gitu ya. Nah, ini mungkin yang menjadi sesuatu hal yang menarik. Nah, pertama kita bendahara pengeluaran dulu ya. Bendahara pengeluaran ini saya lupa waktunya jam 3. Kita sampai jam berapa ya, Mas Kumbong? 15.30 ya, Wid. 16.30 kita. Nah, ini untuk
pejabat perbendaharaan yang bendahara ya. Bendahara ini sudah cukup lama ya, Bapak Ibu. Nanti bisa kita lihat mulai dari regulasinya Perpres, terus kemudian standar kompetensinya di PMK 126, ya, ada beberapa unit kompetensi. Nah, di sini bendahara pengeluaran, apakah termasuk juga bendahara penerimaan, itu berasal ya dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri. Jadi di sini bendahara tidak boleh dari PPPK. Satu dulu yang perlu kita perhatikan. Pejabat perbendaharaan itu tidak hanya bendahara ya, PPK, PPSPM, PA dan KPA. Nah, pertanyaannya ini bendahara sudah tidak boleh non PNS, pegawai pemerintah dengan perikatan kerja itu tidak boleh. Bagaimana dengan PPK dan PPSPM? Ya. Kompetensi seseorang yang menjabat nanti sebagai bendahara ya, hasil penilaian kompetensi, dia akan memiliki gelar ya, namanya bendahara negara tersertifikasi. Jadi bukti seseorang diakui kompetensinya di bidang kebendaharaan, maka dia mendapat gelar BNT. Ya kalau Bapak Ibu mungkin pernah lihat orang tuh dengernya belakangnya CCMS ya, apa singkatannya itu ya, mungkin Prof. Muklis tahu lah ya. Karena Prof. Muklis gelarnya banyak tuh. Kontrak ya, mengenai kontrak manajemen kalau nggak salah. CCMS. Sertifikat kontrak. Nah, setingkat kontrak lah gitu ya. Nah, di APBN, Bapak Ibu kalau kompeten, terus yang dinilai dengan oleh Kementerian Keuangan, maka berhak mendapat gelar BNT. Bendahara Negara Tersertifikasi. Itu gelar yang bisa kita pajang. Sama setara dengan SEM, SEMM, dan lain sebagainya. Kalau PPK, dia nanti akan mendapat gelar pejabat pembuat komitmen negara tersertifikasi. Kalau untuk PPSPM, dia juga sama. Kalau dinilai kompeten, ada sertifikat kompetensinya, dia akan mendapat gelar SNT, PPSPM negara tersertifikasi. Sementara di LKPP nggak ada gelar-gelar seperti itu. Padahal pengelolaan APBD itu cuma 2 yang bayar. Kemenq untuk APBN dan PPAKD masing-masing untuk daerah. Gitu ya. Nah, ini mungkin ini yang menjadi tarik-menariknya di sini. Nah, kita masuk sini. Ini kompetensi-kompetensi. Izin Pak Mandar, suaranya hilang. Ternyata belum di-unmute, maaf. Kembali lagi. Ini kompetensi-kompetensi yang wajib dimiliki oleh bendahara penerimaan. Ya. Kemudian, ini kompetensi itu yang wajib dimiliki oleh bendahara pengeluaran. Jadi bendahara pengeluaran kompetensi intinya lebih banyak. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih dengan pejabat pembuat komitmen? Nah, ini kan yang menjadi bahan diskusi yang menarik adalah pejabat pembuat komitmen yang diatur oleh 2 institusi. Kalau bagi teman-teman di APBD mungkin nggak ada masalah ya, karena sejak lahir pun di APBD itu nggak pernah mengenal namanya pejabat pembuat komitmen. Regulasi-regulasi di pengadaan yang diatur oleh LKPP lah yang mengenalkan daerah itu terkait dengan pejabat pembuat komitmen. Meskipun di undang-undang itu kan ada kewenangan untuk melakukan
tindakan yang mengakibatkan pengeluaran. Yang salah satu diantaranya diterjemahkan sebagai salah satu diantaranya itu merupakan pembuatan komitmen. Nah, sebelum kita masuk, ini kita berbicara sejarah dulu ya. Sejarah nih mungkin Bapak Ibu perlu, kalau kata Bung Karno kan, jangan meninggalkan sejarah, jas merah gitu ya. Nah, kalau Bapak Ibu membaca literatur, mempelajari literatur atau referensi terkait dengan regulasi-regulasi pengadaan barang dan jasa, setidaknya dimulai dari Kepres 80 2003 yang sudah 6 kali berubah. Ya, di perubahan keempat di Perpres 6 2006, istilah pejabat pembuat komitmen itu diperdengarkan di situ. Ya, di perubahan keempat Perpres 8 2006. Nah, di regulasi keuangan kita sudah menggunakan istilah pejabat pembuat komitmen meskipun tidak terstate secara jelas seperti regulasi yang sekarang itu sangat jelas ya. Mulai dari PMK 190, 210 itu sangat jelas pejabat pembuat komitmen. Kalau di regulasi yang lama itu hanya disebutkan adalah kepala kantor selaku kuasa pengguna anggaran itu menetapkan pejabat yang diberi kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja atau dia bertanggung jawab terhadap kegiatan atau garis miring pejabat pembuat komitmen. Ini yang menarik nih. Jadi disinilah bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud pejabat ini adalah pejabat pembuat komitmen. Nah, di Per 66 Dirjen Perbenda Anggaran ya, nomor 66 tahun 2005. Jadi disinilah kita menggunakan istilah pejabat pembuat komitmen. Tapi ada sedikit perbedaan definisi PPK di Perpres 8 2006 ya, perubahan keempat 80 2003 dengan yang diatur di keuangan. Kalau di keuangan itu luas PPK itu, tidak dibatasi. Tapi kalau di regulasi pengadaan itu dibatasi. Dia bertanggung jawab atau pemilik pekerjaan atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Nah, yang namanya keuangan itu enggak semuanya ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Makanya sejak dulu pernah ada tarik menarik, apakah PPK harus bersertifikat PBJ? Ya tidak harus, gitu ya. Kenapa? Karena PPK itu memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran. Tidak semua tindakan kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Tidak semuanya pembuatan komitmen itu ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Makanya di regulasi keuangan, pembuatan komitmen itu dibedakan menjadi dua. Pembuatan komitmen dalam berupa melakukan perikatan atau perjanjian sebagaimana diatur di regulasi pengadaan, dan yang kedua melakukan pembuatan komitmen dalam bentuk penetapan keputusan. Nah, di penetapan keputusan ini belum tentu semuanya ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Kalau Bapak Ibu teliti lagi dicermati Perlem LKPP nomor 15 tahun 2018. Perlem itu sudah diubah dengan Perlem LKPP nomor 19 tahun 2019. Di situ disebutkan detail bahwa PPK itu wajib memiliki sertifikat PBJ dalam hal kaitannya dengan pengadaan barang dan jasa. Artinya dari sini udah sinkron sebenarnya. Ketika PPK tidak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa, maka dia tidak wajib bersertifikat. Di Perlem 19 LKPP 2019 menyebut itu. Dan memang harusnya seperti itu. Karena tidak semua PPK itu ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Mungkin ada yang menganalogikan, kan di kantor pasti ada ATK, Pak. Itu kan pengadaan barang dan jasa. Iya, kalau cuma ATK. Bapak Ibu, kami dulu membayar gaji TNI. Ya, itu TNI itu dulu di DIPA-nya hanya untuk bayar belanja pegawai. Nggak ada belanja barangnya. Tapi wajib pejabat perbendaharaan itu dibentuk. Salah satu diantaranya ada pejabat pembuat komitmen. Harus ada, itu nggak ada hubungannya dengan pengadaan. Dia cuma bayarkan gaji aja. Kalau di PPK yang terkait dengan BUN, Bendahara Umum Negara,
itu setiap kabupaten kota pasti tiap bulan itu kan terima DAU ya, transfer dari pemerintah pusat. Nah, itu harus ada pembuatan komitmen, harus ada PPK-nya. Itu nggak ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa. Nah, Bapak Ibu coba perhatikan perjalanan perkembangan Perpres 80 2003 yang sudah diubah 6 kali ya. Di perubahan keempat, yang dulunya Pimpro Pimbakpro berubah jadi pejabat pembuat komitmen. Nah, di situ kita mulai mengenal istilah itu. Kemudian di Perpres 54 ya, di Perpres 54 juga masih menggunakan istilah yang sama. Ya, pejabat pembuat komitmen, tapi definisinya agak sedikit ringkas, tapi maksud dan maknanya sama, yaitu pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Lagi-lagi ada hubungannya dengan pengadaan barang dan jasa, gitu ya. Nah, nanti perbedaan Bapak Ibu akan melihat di definisi pejabat pembuat komitmen di pasal 1 angka 10 kalau tidak salah, yaitu pejabat yang diberi kewenangan oleh PAKP untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara garis miring anggaran belanja daerah. Nah, itu kalau anggaran belanja daerah itu tambahan aja tuh sebenarnya, tambahan dari LKPP. Karena kalau di APBN nggak ada anggaran belanja daerah gitu kan. Nah, di PMK di Per 66 ini sudah tidak berlaku lagi, diganti dengan PMK 190 2012. PMK 190 2012 ini tidak berlaku lagi, diubah dengan PMK 210 2022. Istilah definisinya masih sama. PPK itu pejabat yang melaksanakan kewenangan untuk mengambil keputusan dan atau melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN. Stop sampai di situ. Perpres 16 itu nambahin ke garis miring anggaran belanja daerah. Biar kelihatan klop, biar PPK itu bisa digunakan juga di APBD. Artinya kalau berbicara sejarah, Bapak Ibu kelihatan bedanya ya. PPK kacamata pengadaan itu dibatasi awalnya hanya pengadaan barang dan jasa saja. Kemudian nanti skopnya menjadi sama dengan di keuangan. Karena keuangan kok mengatur begitu, masa beda gitu kan. Memang ada bedanya PPK versi keuangan dan PPK versi pengadaan gitu ya. Dulu terlihat kesan bedanya. Sekarang tidak terlihat kesan bedanya karena definisi di Perpres 16 sudah kita definisikan 13 tahun yang lalu di Perpres 6 2005. Itu ini kalau kita berbicara sejarah ya. Nah, sayangnya ini masih dipertahankan. Ini harapan kita, ini idealnya seperti itu. Nah, perbedaannya seperti ini. SDM PBJ, ya Bapak Ibu mungkin dilihat di Perpresnya, terdiri dari SDM pengelola fungsi PBJ, di mana pengelola fungsi PBJ itu ada pengelola PBJ. Nah, ini yang Jakung nih, mungkin Pak Gempong nih pengelola PBJ, gitu ya. Nah, SDM pengelola fungsi PBJ ini bisa dari personil lain. Nanti dalam hal apa, gitu ya? Nah, di sini disebutkan ya. Sumber daya pengelola fungsi PBJ berkedudukan di UKPBJ atas dasar pertimbangan kewenangan sumber daya yang ditugaskan sebagai PPK dapat berkedudukan di luar UKPBJ. Ini yang membuka peluang setiap SKPD, termasuk juga Satker, gitu ya. Ada PPK di instansinya masing-masing. Ya, kalau di APBN memang sudah lama ya. Nah, yang menarik adalah ketika PPK dijabat oleh personel lain yang bukan dari Japung. Kalau dari Japung udah jelas ya, standar kompetensinya itu cuma 4. Perencanaan, pemilihan, pengelolaan kontrak, dan swakelola. Ada level 2, 3, 4. Kalau level 1 kan dasar. Nah, bagi apalagi ada tipologi ya, tipologi. Nah, ini tipologi di SE 8 2020. LKPP membuat tipologi. Ada tipologi yang pekerjaan kompleks, tidak kompleks, sederhana. Ada tipe A, B, C. Sementara di keuangan tidak ada tipologi. Ini juga perbedaan yang menarik, gitu ya. Memperlebar nih. Memperlebar antara tarik menariknya, tinggal siapa nanti yang paling kuat nih. Kasihan yang di lapangan. Oke. Kalau kita lihat surat edaran dari deputi di LKPP ya, deputi tentang SDM.
Bapak Ibu yang bukan Japung, gitu ya, yang akan menjadi PPK kan harus punya standar kompetensi PPK. Ini standar kompetensi PPK yang diatur di LKPP ini. Beda lagi standar kompetensi PPK yang diatur di Kementerian Keuangan. Nah, standar kompetensi yang bukan Japung itu levelnya level 3. Ya, dari 4 kompetensi tadi, perencanaan harus level 3, pengolahan kontrak harus level 3, swaklola harus level 3, hanya pemilihan penyedia aja yang levelnya level 2. Ya, itu ada di surat edaran di putih LKPP PPSDM tentang kegiatan pelatihan ini, KKT dan PBJ. Ini cukup menarik lagi, kembali lagi, gitu ya. Berarti kalau yang dimaksud LKPP personal lain adalah PPK-PPK yang dijabat oleh Jakpung Pengolahan Keuangan, dia harusnya ngikut level 3, ya, gitu kan, kalau dari kacamata pengadaan. Karena dia bukan Jakpung PBJ. Gitu ya. Kalau Jakpung PBJ silahkan, tapi kalau bukan Jakpung PBJ, misalkan pejabat struktural di kantor SKPD yang mau jadi menduduki PPK, berarti dia harus memilih level 3. Kalau level 3 berarti sama aja dia adalah tipologinya B, karena tipe A itu tipologinya 4, B itu 3 levelnya, C itu 2. Ini kan berarti menarik nih. PPK di setiap SKPD, di setiap satker yang bukan dijabat oleh Jakpung, maka dia harus level 3. Ya kan? Ceritanya kan begitu. Karena dengan kata lain, yang dibolehkan itu adalah tipe B. Nah, mungkin saya salah ya, gitu ya. Bagaimana satker-satker yang pekerjaannya nggak ada kompleks, nggak ada sederhana gitu, tapi pekerjaannya sederhana gitu, yang mestinya tipologi tipe C, tapi karena mereka bukan Jakpung, harus level 3 gitu ya. Ini yang perbedaan menarik. Nah, ini dibunyi Perlem LKPP di mana Perlem 19 ya, di mana pejabat pembuat komitmen itu dapat dijabat oleh selain pengelola PBJ, analisis PK dan peranata keuangan, PK dan APK. Perlem 19 saja sudah membuka ruang bagi yang Jakpung pengelola keuangan, silakan Anda mau jabat sebagai PPK, monggo aja, gitu kan. Monggo aja. Namun karena ada LKPP, ada SN8, ada tipologi, berarti sama aja artinya bahwa Anda yang bukan pengelola PBJ, yang mau jadi PPK, silahkan, tapi levelnya level 3 loh, ya kan gitu bahasanya. Ada di SN8 ya, sama surat edaran Deputi PPSDM. Nah, bagaimana kacamata di APBN? Nah, di APBN agak sedikit berbeda. Pertama, ya, untuk menjabat sebagai pejabat perbendaharaan, Bapak Ibu wajib memiliki kompetensi yang diatur di PMK 50 tadi, gitu ya. Di mana nanti akan dilakukan penilaian kompetensi. Bagaimana cara penilaiannya? Ada di PMK 211 2019. Ada 2 cara kalau untuk PPK. Dengan pengakuan sertifikasi profesi atau dengan uji kompetensi. Ada 2. Nah, kembali lagi di sini. Siapa yang bisa mengikuti untuk penilaian potensi? Kalau di PMK 211 2019 itu bunyinya pegawai ASN. Yang namanya pegawai ASN berarti di Undang-Undang ASN itu adalah dia bisa PNS dan bisa PPPK, gitu ya. Nah, sebenarnya di sini membuka peluang Anda jadi PPK dan PPSPM itu bisa dari PPPK, karena beberapa kementerian ada yang PPK-nya pejabat pembuat komitmennya dari PPPK. Tapi dengan lahirnya PMK 210 2022 di pasal 10 jelas di situ disebut bahwa PPK, PPSPM itu harus PNS. Berarti PMK 210 ini jadinya batal. Ya. Karena PMK 210 saya sudah confirm bahwa itu yang dipakai kacamata sudut pandangnya sekarang. Harus PNS. Ya berarti nanti harus ada perubahan nih di PMK 211 yang mengubah status dari pegawai ASN menjadi PNS. Karena di PMK 210 itu jelas di situ disebutkan PNS. Clear ya, berarti menurut PMK 210, PMK yang terakhir, semua status PPK, PPSPM, dan bendahara itu berasal dari PNS, prajurit TNI, dan anggota Polri.
ya ditutup ruang dari PPPK, pejabat pemerintah, pegawai pemerintah dengan perikatan kerja. Nah, di PMK 211 ini Bapak Ibu ada 6 tahun masa peralihan sebetulnya. Kalau kita melihat di PMK 210 itu kan seolah-olah ini diberlakukan. Ya, diberlakukan pada saat itu juga. Memang kalau PMK 210 kan berlaku sejak diundangkan atau ditetapkan. Namun sebenarnya tata cara penilaian itu diatur di PMK 211, di mana di sini ada masa peralihan selama 6 tahun. Jadi nanti akan diberlakukan ketat yang gelar PNT, SNT, BNT itu 2026. Jadi Bapak Ibu masih ada waktu yang cukup 2003, 4, 5. Bagi yang tidak memiliki kompetensi PPK dari sudut pandang keuangan, maka tidak boleh diusulkan menjadi PPK di pengelolaan APBN. Nah ini nanti kan ini akan menarik lagi kan, berarti yang sudah diatur teman-teman di LKP nanti akan jadi batal juga, gitu ya. Oke. Nah, PMK 211 tentang tata cara penilaian ini mengatur ruang lingkup ya. Pendidikan paling rendah D3. Golongan paling rendah 3 atau sederajat. Coba Bapak Ibu bandingkan di Perlem LKPP nomor 15, 18 yang diubah 19 dengan 19. Itu kan untuk jadi PPK kan minimal pendidikannya kan S1. Gitu kan? Atau pangkat 3A. Nah, ini pendidikannya D3. Ya. D3 loh pendidikannya. Malah di masa transisi dibuka ruang juga untuk pendidikan yang SMA. Oke. Nah, ini kan di bawah ini kan. Masa peralihan boleh minimal SNA, SLTA. Berarti ini bukan diobral jabatan gitu ya. Ini lebih ringan regulasinya dibanding yang diatur di Perlem 15. Perlem LKPP 15-18 itu mengatur mesti S1. Gitu ya. Nah, ini gelar-gelar yang nanti ya dimiliki oleh seorang PPK ya. PPK negara tersertifikasi. Jadi Bapak Ibu kalau sudah lulus uji kompetensi, memiliki gelar PNT, itu sudah layak untuk menjadi PPK. Kalau tidak, maka ya nggak bisa. Ya, oke, kita lanjut lagi. Nah, kompetensi-kompetensi apa? Ada 11 kompetensi yang sebagian besar itu kompetensinya adalah kompetensi pengadaan. Tapi tugas dan tanggung jawab yang dijabarkan dalam kompetensi ini tidak mengacu kepada tugas PPK di pasal 11 Perpres 16/18. Terus dia mengacu kemana Pak? Dia mengacu ke tugas PPK yang ada di Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kompetensi yang diatur di PMK 211 tidak mengacu kepada tugas PPK di Perpres 16, tapi mengacu kepada tugas pejabat pembuat komitmen di PP 45. Ya. Nah, di mana ini mengacu ke SKKNI. Ya, LKPP sudah nggak pakai lagi nih SKKNI, pakainya SKJ, gitu ya. Jadi ada lagi perbedaan, gitu, standar kompetensi di sini SKKNI, di tempat lain pakai SKJ. Nah, meskipun sebagian besar itu lebih ke kompetensi pengadaan, kompetensi keuangan itu hanya ada di nomor 1. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana pelaksanaan dana. Walaupun rencana pelaksanaan kegiatan itu sebagian diatur, ya. Identifikasi kebutuhan, spek, perkiraan harga, RAB atau APS, ya, dan lain sebagainya, itu semua kompetensi pengadaan. Kemudian nomor 9, melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPP. Jadi perbedaannya adalah nomor 1, kemudian nomor 8, nomor 9, dan nomor 10. Jadi dari 11 kompetensi, 4 kompetensi keuangan, dan 7 kompetensi pengadaan. Kompetensi ini yang tidak ada di pengelolaan keuangan, menerbitkan SPP. Karena kalau Bapak Ibu orang keuangan APBD, siapakah yang menerbitkan surat permintaan pembayaran? Itu PPTK. Ya, pelaksana teknis kegiatan. Makanya dari dulu saya sampaikan, PPTK itu sebenarnya sama dengan PPK.
karena dulu bertanggung jawab terhadap kegiatan, dia menerbitkan surat permintaan pembayaran, dia tanda tangan kwitansi. Cuma ternyata kenyataannya dipisahkan, lain PPTK, lain PPK, gitu ya. Ya udah nggak apa-apa. Nah, jadi kompetensi tambahan, ya bukan kompetensi tambahan, dari 11 sebagian besar kompetensi banyak di pengadaan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah Japfung, ya, atau memiliki sertifikat kompetensi PPK, mungkin saja, bisa saja sudah memenuhi kompetensi di nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 11. Berarti 4 kompetensi pasti nggak ada. Karena nggak mungkin di LKPP ada pelatihan menerbitkan SPP, menyampaikan perjanjian kontrak kebun, menguji tagihan, menyusun rencana penarikan dana, nggak mungkin. Berarti bagi Bapak Ibu yang punya Japfung PBJ atau sertifikat kompetensi PPK versi LKPP, ada 4 kompetensi yang Anda harus miliki. Gitu. Nah, gimana cara memilikinya? Nah, dalam 6 tahun ke depan ada masa peralihan ya Bapak Ibu. Nanti berlakunya, tadi saya sampaikan, per 1 Januari 2026. Apa saja? Nah, ini Bapak Ibu perhatikan di flowchart di sini. Pertama, apakah bersertifikat pelatihan PPK? Gitu ya. Nah, kalau iya, langsung punya konversi. Ini pelatihan PPK dari mana nih? Pelatihan PPK dari APBN. Ya, ada pelatihan PPK di APBN yang dilaksanakan oleh BPPK, dalam hal ini Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan. Bukan Pusdiklatnya PBJ LKPP ya, bukan. Nah, kalau tidak, pertanyaannya adalah apakah bersertifikat pelatihan atau profesi PBJ? Pak, kenapa sertifikat pelatihan atau profesi PBJ? Kan nggak ada itu sertifikat profesi PBJ. Memang tidak ada. Ya, saya udah tanya sama teman saya yang ikut terlibat dalam lahirnya PMK ini. Saya tanya, Mbak, kok kenapa pakai istilah profesi PBJ? Kita itu Mas membuka ruang, karena kita nggak tahu nanti nama sertifikatnya yang diterbitkan oleh KPP itu apa, gitu ya. Nah, jadi intinya kami sepanjang sertifikat itu diterbitkan oleh lembaga kebijakan yang memang mempunyai tusi, ya kita kasih judul umum, yaitu sertifikat profesi PBJ. Sepanjang semua sertifikat terkait dengan pengadaan diterbitkan oleh LKPP, maka dari kacamata teman-teman di Direktorat Jenderal Pembendaharaan itu dianggap sebagai sertifikat pelatihan atau profesi PBJ yang diakui. Nah, kalau dia memiliki jabatan itu, terus pertanyaannya dia pejabat jabatan struktural apa enggak? Kenapa sih Pak mesti jabatan struktural? Kan sudah ada Japfung. Japfung kan bukan struktural. Ya, karena dulu memang PPK itu lekat ke jabatan struktural. Ya, karena dulu belum ada Japfung. Oke, kalau dia menjabat struktural, iya, maka dia langsung konversi. Nah, jadi dalam 6 tahun ini, bagi Bapak Ibu yang sudah punya sertifikat PBJ, kemudian menjabat sebagai PPK, ya, atau menjabat sebagai jabatan struktural, itu langsung saja ke KPPN untuk melakukan konversi. Ya, berarti nanti sudah diakui, sudah sah. Jadi nggak usah khawatir. Nah, kemudian bagaimana yang tidak menduduki jabatan struktural? Kalau dia tidak menduduki jabatan struktural, ya maka dia harus ikut diklat penyegaran PPK. Ikut diklat penyegaran PPK yang dilakukan dari Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan, maka dia mengajukan konversi. Itu. Kemudian apalagi tidak menjabat struktural, tapi dia menjabat sebagai PPK lebih dari 2 tahun. Kalau iya, maka dia lari ke uji kompetensi. Ya, uji kompetensi nanti bisa dapat sertifikat kompetensi. Kalau dia punya nggak menduduki jabatan atau menduduki jabatan kurang dari 2 tahun, gitu ya, maka dia harus ikut uji kompetensi dengan penyegaran. Jadi dia juga harus ada ikut pelatihan sebenarnya di situ. Nah, next ke depannya
per nanti 1 Januari, sebelum ada masa transisi, maka pilihannya adalah kalau dia punya sertifikat PBJ, mau level 1 kek, mau sertifikat kompetensi PPK, gitu ya. Pokoknya sertifikat apa aja yang hubungannya dengan pengadaan, dia harus mengikuti pelatihan penyelesaian tagihan. Karena tadi ada 4 kompetensi yang tidak dimiliki, ya, tidak dirancang kompetensi pelatihannya di pengadaan. Nah, baru setelah mengikuti pelatihan, dia melalui jalur konversi. Kalau tidak memiliki, maka dia harus ikut pelatihan PPK. Ya, ikut pelatihan PPK melalui uji kompetensi. Jadi sebenarnya ada 2 penilaian kompetensi itu. 1 dengan uji kompetensi bagi yang belum punya sertifikat PBJ. Ya, dia harus ikut pelatihan PPK dulu, baru uji kompetensi, baru mendapat gelar sertifikat PPK. Kalau dia sudah punya sertifikat PBJ, dia ikut pelatihan penyelesaian tagihan. Nah, ini dengan jalur yang kedua, yaitu pengakuan sertifikasi kompetensi. Ikut dulu pelatihan penyelesaian tagihan, sudah lulus, konversi, nanti dapat sertifikat PPK. Nah, kalau udah dapat sertifikat PPK, Anda sudah mendapat gelar PNT, PPK Negara Tersertifikasi, maka silakan. Terutama nih teman-teman di daerah yang bisa saja dinas-dinas itu mengelola anggaran DKTP. Ya, bagi dinas-dinas yang mengelola anggaran DKTP, Anda nanti akan terkena aturan di PMK 210 dan PMK 211. Tahun ini, Bapak Ibu, itu sangat masif. Kami Kementerian Keuangan menyelenggarakan pelatihan PPK dan PPSPM. Ya, ini kalau nggak daring tuh saya ngajarnya udah kemana-mana nih, ke Palembang, ke Medan, ke Jogja, ke Denpasar. Tapi karena daring, ya sinyalnya aja yang kemana-mana. Tapi orangnya tetap di Makassar. Jadi sekarang itu sangat masif, Bapak Ibu. Silakan yang mau ikut diklat PPK, PPSPM itu terbuka untuk umum, ya. Termasuk istri saya juga tak suruh, udah kamu ikut aja, walaupun nggak menduduki sebagai pengelola keuangan, yang penting ada penugasan memenuhi syarat, silakan ikut gitu ya. Nah, dan bagi Bapak Ibu yang DKTP, mungkin ya, yang dinas-dinas yang memiliki anggaran, dekonsentrasi dan tugas perbantuan, ini saya sarankan ya mengikuti ketentuan yang ada di regulasi di 210 dan 211 itu. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu tata cara konversi. Jadi ini menjawab sebenarnya ini regulasinya sudah lama, hanya kegelisahan itu muncul ketika di PMK 210 itu diprioritaskan. Jadi seperti Pak Gembong, aduh terus saya gimana nih Pak? Gitu ya. Bapak bisa dari jalur pengakuan sertifikasi profesi. Tapi kalau selama masa transisi belum ketemu 2026, itu sampaikan aja ke KPPN, Pak ini saya udah punya dan saya masih menduduki jabatan. Itu dikonversi langsung Pak, dapat sertifikat PPK, sudah sah. Ya. Oke, kemudian masih ada lagi waktu Pak Gembong? Berapa menit Masih lagi? Bonusnya 5 menit katanya Pak Muji. Oke, 5 menit. Oke, ini Siap. PPK ya. Kemudian PPSPM. Nah, PPSPM ini sangat sedikit kompetensinya karena tanggung jawab PPSPM itu sebenarnya 2. Ya. Dia bertanggung jawab terhadap kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan tagihan kepada negara. Itu pun hanya surat permintaan pembayaran beserta dokumen kelengkapannya. Dia hanya bertanggung jawab formil, tidak bertanggung jawab secara material. Nah, ini jadi biar kita tahu duduk persoalannya, tanggung jawab si penguji tagihan itu sampai di mana. Ini misalkan saya ambil contoh ya, tanggung jawab PPK material, tanggung jawab PPSPM itu formil. Formilnya di mana? Misalkan ada satu kontrak terkait dengan pengadaan komputer, speknya ABCD, jumlahnya 20. Oke. PPK bertanggung jawab secara material. PPK harus memastikan spek komputer pada saat serah terima itu harus sama dengan spek yang ada di kontrak. Baik spek maupun jumlahnya. PPK harus memastikan itu.
PPK bertanggung jawab terhadap kebenaran material. Kemudian nanti itu dituangkan dalam berita acara. Apakah berita acara pemeriksaan pekerjaan atau berita acara serah terima barang. Nah, kedua berita acara ini menjadi dokumen SPP, surat permintaan pembayaran, yang akan disampaikan kepada penguji tagihan. Kalau di APBD itu namanya PPK SKPD, Pejabat Penata Keuangan SKPD, PPK SKPD. Ya. Nah, PPSPM dia tanggung jawabnya formil. Jadi yang dia uji adalah kebenaran material dokumen. Di berita acara tadi sudah ada pemeriksaan, sudah ada serah terima, speknya ABCD, jumlahnya 1, 2, 3, itu dicocokkan dengan kontrak. Jadi PPSPM itu harus terima kontrak kalau di APBD dan di APBN. Jadi kontrak itu ditembusi kepada PPSPM. Nah, PPSPM itu dia menguji kontrak dengan dokumen. Jadi kalau PPSPM itu dokumen yang dia uji. Cuma nanti lain cerita. Misalkan dalam hal PPK sama PPSPM itu kan satu kantor ya. Secara faktual dia tahu bahwa laptopnya yang diserah terimakan itu tidak sesuai dan kurang. Nah, itu tanggung jawabnya gimana? Apakah itu nanti masuk turut serta membantu gitu ya? Tapi di luar dari itu, seorang PPSPM dia memiliki tanggung jawab formil, kebenaran, kelengkapan dan keabsahan, dan tanggung jawab ketepatan dalam menyelesaikan tagihan. Kenapa? Karena di pasal 3 di Undang-Undang 1 nomor 2004 itu disebutkan keterlambatan pembayaran tagihan kepada negara dapat dikenakan denda atau ganti rugi kepada negara. Itu. Jadi kalau PPSPM itu sangat sedikit kompetensinya. Nah ini gimana ininya? Prosesnya hampir sama Bapak Ibu. Nanti next 6 tahun masa peralihan, kalau tidak memiliki gelar sertifikat kompetensi PPSPM, maka dia tidak bisa menjabat sebagai PPSPM. Untuk memiliki sertifikat kompetensi PPSPM, maka dia harus mengikuti pelatihan PPSPM terlebih dahulu. Dia ikut pelatihan PPSPM, kemudian uji kompetensi. Kalau dinyatakan lulus, dapat gelar sertifikasi PPSPM. Ikut pelatihan PPK, uji kompetensi, dapat sertifikat kompetensi PPK. Punya profesi, pengadaan. Kalau nanti next 2006, dia harus ikut pelatihan pengujian tagihan. Berarti pengakuan sertifikat. Plus itu, lulus, konversi, dapat sertifikat kompetensi PPK. Kalau selama masa peralihan bisa langsung konversi tanpa harus ikut pelatihan pengujian tagihan. Nah, itu cukup ya. Sampai di sini, ini dasar hukum Permenpan 5354 2018. Nah, dengan tadi disebut Pak Muji ya, dengan adanya Permenpan RB nomor 1 2023, ini gimana nih nasib Japungnya? Ini tadi saya udah sounding sama teman. Gimana nih? Malah lebih enak dengan adanya Permenpan ini akan dibuatkan IKU mandatori. Ya, harapannya dengan IKU mandatori akan memudahkan pejabat pengelolaan keuangan itu lebih mendapatkan apa istilahnya poin-poin ya, istilahnya target IKU yang harus dicapai. Oke, baik. Mungkin dari saya sekilas cukup ya, Pak Gembong. Mungkin barangkali ada yang mau hal-hal yang ditanyakan, monggo silahkan. Terutama terkait dengan kompetensi ya. Siap. Wah. Makasih Pak Mandar atas 50 menit babak pertamanya. Tinggal ditunggu ini pertanyaan dari teman-teman atas materi yang istimewa terkait pengelola keuangan, terutama yang tadi yang menggelitik saya itu terkait PPK Pak Mandar pastinya. Ya, jadi teman-teman boleh raise hand atau tanya lewat chat. Kami tunggu 40 menit ke depan. Jadi kalau pertanyaan mana yang lebih mudah kalau ini 2 jalur gitu ya? Iya. Tadi syarat pendidikan aja bisa D3 kan? Gitu ya. Kan kalau di Perlem kan
film LKPP itu malah S1 kan. S1. Iya. Kalau di sini penilaian kompetensi dia bisa D3. Kenapa? D3. Karena untuk membuka ruang, karena memang ada di kita itu kan yang pejabat-pejabat yang sudah jabatan struktural tapi mungkin pendidikannya masih D3 kan, banyak tuh. Dan dia udah jadi PPK. Mungkin PPK-nya dalam konteks bukan PPK yang tipologi kompleks gitu ya. Gitu. Karena kan nggak semua satker punya pekerjaan yang kompleks ya. Paling satker-satker tertentu. Kalau satker-satker umum kayak Kemenang, Mahkamah Pengadilan Agama, gitu ya, Polres itu kayaknya nggak banyak pekerjaan-pekerjaan kompleks. Ya, jadi agak cukup menantang juga ketika di SE 8 LKPP 2020 ada tipologi, kemudian ada kompetensi pelatihan PPK yang dijabat oleh personel lain, dia harus level 3. Ini cukup menantang. Apakah nanti teman-teman yang memilih jalur itu akan mudah ya gitu ya mengikuti dan mendapatkan kompetensi itu gitu. Ini yang bahan diskusi menarik ya, seperti itu. Silakan Pak Gembong. Monggo Itu tadi teman-teman benar. yang Pak Muji. Yang PPK tadi kan ada overlapping. Kalau sudah mengambil pelatihannya LKPP itu tinggal melengkapi atau gimana? Bagaimana tuh yang PPK itu? Nah, jadi nanti sesuai dengan slide tadi, dia bisa mengajukan konversi dari jalur pengakuan profesi, pengakuan sertifikat profesi pengadaan. Jadi untuk menduduki jabatan seorang pejabat pembuat komitmen, dia kan harus dilakukan penilaian, ya kan? Untuk mendapatkan sertifikat kompetensi PPK, dia harus dilakukan penilaian. Bagaimana cara menilainya? Itu di PMK 211 2019 itu ada 2 jalur. Bagi yang memiliki sertifikat profesi, itu kalau nanti 2026 dia harus ikut pelatihan pengujian tagihan. Karena dari 11 itu kan 4 kompetensi yang dia pasti nggak ada di LKPP. Sehingga dia harus ikut pelatihan pengujian tagihan. Setelah ikut pelatihan pengujian tagihan berarti kan sudah klop. Nah, dia yang penting pelatihan tagihannya harus lulus, ya kan? PBJ-nya lulus, pelatihan tagihannya lulus, dia langsung pengakuan sertifikasi profesi, dapatlah sertifikat kompetensi PPK, dapat gelar PNT. Nah, bagi yang nggak punya sertifikat profesi, berarti dia harus ikut pelatihan pejabat pembuat komitmen versi Kementerian Keuangan dari Pusdiklat AP. Nanti habis itu ada uji kompetensi. Lulus pelatihan PPK, dia baru punya sertifikat pelatihan PPK. Dia harus ikut uji kompetensi. Uji kompetensinya di mana? Nanti di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kalau pelatihannya di Pusdiklat AP, ibaratnya pelatihan PBJ itu di Pusdiklat PBJ, uji kompetensinya sama Direktorat Sertifikasi Profesi LKPP gitu, ya kan? Seperti itu. Nah, pelatihan PPK-nya di Pusdiklat AP, kalau lulus dapat sertifikat pelatihan PPK, ikut uji kompetensi di Perben. Lulus dapat sertifikat kompetensi PPK, punya gelar PNT. Itu nanti 2026. Nah, selama masa transisi, bagi yang punya sertifikat profesi, kemudian menduduki jabatan sebagai PPK, ya langsung aja ikut konversi. Daftarkan ke KPPN, saya udah punya nih, nggak perlu lagi ikut pelatihan pengujian tagihan. Itu. Yang penting dia menjabat sebagai pejabat pembuat komitmen, langsung dapat konversi. Gitu Pak Muji. Nah, ini pelatihannya ya. Tadi kalau PBJ itu kan pelatihannya ada di LKPP maupun di luar LKPP, termasuk Iya. lembaga Pusdiklat, Badiklat, termasuk lembaga swasta ya. PBJ itu. Bagaimana yang ini? Yang keuangan ini, cabang keuangan ini. Pelatihannya di mana ini? Nah, kalau untuk Japung Keuangan itu pelatihannya dari BPK, dari Pusdiklat Anggaran Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Gitu. Nah, ke depan itu kita akan mengakreditasi
membuka ruang juga untuk BPSDM mengakreditasi BPSDM untuk nantinya ke depannya bisa menyelenggarakan pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan keuangan. Tahun kemarin kami dari BPPK itu sudah mengundang BPSDM provinsi seluruh Indonesia, gitu ya, untuk bahwa kedepannya itu kita akan memberikan akreditasi kepada BPSDM di kabupaten di provinsi untuk dapat menyelenggarakan pelatihan pengelolaan keuangan negara. Ceritanya begitu. Nah, kalau itu semua bersinergi, 3 pihak ya, Kementerian Dalam Negeri, LKPP, sama Kementerian Keuangan, itu saya pikir akan menghasilkan sesuatu kemudahan gitu ya. Karena pejabat perbendaharaan di APBD itu nggak jelas, sertifikat kompetensinya kan nggak ada diatur. Di PP 12 itu kan nggak ada. Nanti ada tuh Undang-Undang HKPD yang mengatur bahwa pengelola keuangan daerah juga harus memiliki sertifikat kompetensi. Cuma belum jelas di situ siapa yang ngatur. Ya, di Undang-Undang HKPD sudah ada peluang di situ. Nah, itu ke depannya harapannya itu nanti udah ikutin aja kompetensi yang diatur di teman-teman Kementerian Keuangan. Hanya nanti mungkin disesuaikan dengan lingkup masing-masing di daerah. Makanya di jalur lain, Direktorat kami, BPPK, itu kemarin sudah mengumpulkan semua BPSDM provinsi. Ada wacana nanti Anda akan kita akreditasi sehingga Anda bisa melaksanakan pelatihan keuangan. Karena bisa dibilang kan nggak ada satupun yang melaksanakan pelatihan keuangan kecuali dari Kementerian Keuangan. Gitu. Kemarin udah ada BPSDM DKI Jakarta yang sudah dapat akreditasi, kalau tidak salah. Ya, baru 1 provinsi di DKI itu sudah bisa dia melakukan pelatihan pengelolaan keuangan. Itu Pak Muji. Ya, oke. Yang lain silakan Pak Gembong kalau ada yang bertanya. Moga teman-teman dibuka tanyanya ke Pak Mandar, mumpung Pak Mandarnya lagi longgar ini. Jadi nggak usah khawatir ya Pak Gembong, yang teman-teman udah capung itu ada peluang sebenarnya. Pengakuan profesi, sertifikat profesi. Jadi memang kita nyebutnya istilah umum ya, sertifikasi profesi, nggak sertifikat PBJ gitu, karena sertifikat PBJ kan banyak banget nih kan, gitu kan, ada level 1 gitu ya. Nah, pokoknya intinya ya pokoknya semua sertifikat pengadaan lah yang diterbitkan di LKPP itu kita akui ya, gitu ceritanya. Ini yang keuangan nggak ada level-levelnya ya? Ya, di keuangan nggak ada level-levelnya. Nggak ada level-levelnya Pak Muji, betul. Kalau di keuangan tuh prinsipnya sebenarnya dibuat mudah sebetulnya. Ya, dibuat mudah. Malah mungkin kalau Pak Muji mungkin masih ingat dulu kan, kalau di keuangan itu tidak setuju kalau PPK itu bersertifikat PBJ. Gitu sebenarnya. Konsep awalnya ya. Hanya yang mengatur sertifikat PBJ itu kan sebenarnya teman-teman dari LKPP. Oh iya Pak Mandar, mau tanya terkait konversi Pak Mandar. Tadi kan konversi PPK ke PPK yang bersertifikasi. Kalau PPK kemudian menjadi PPSPM, apa bisa langsung dikonversikan juga Pak Mandar? Maaf. Kan kompetensinya beda. Oh beda ya? Iya, kompetensinya sangat beda. Kompetensi PPSPM itu cuma 3, dia hanya menguji tagihan. Tidak sama, jadi ya nggak berlaku. Gitu. Sama dengan Pokja kan. Pokja itu kan kalau di kacamata LKPP kan kompetensinya melakukan pemilihan penyedia. Levelnya level 3 gitu. Minimal ya. Kalau PPK personil lain kan level 2, berarti kan masih belum memenuhi. Iya, gitu. Oke, siap. PPSPM kompetensinya beda, jadi tidak bisa langsung dipakai. Jadi ya harus ikut kembali pelatihan PPSPM, kemudian melakukan uji kompetensi sehingga layak mendapat gelar SNT, gitu ya, PPSPM negara tersertifikasi.
Intinya ada pihak yang ditunjuk untuk melakukan pengujian, yaitu PPSPM. Jadi tidak sekedar dia tuh menandatangan sebenarnya, bukan. Karena kewenangan yang dimiliki itu sejatinya harus ada orang yang membuat tindakan, di mana tindakan yang dibuat oleh seseorang itu harus ada yang nguji. Gitu. Nah, ketika ada yang menguji, maka ada perintah bayar. Harus ada orang lain yang membayar. Gitu. Jadi ada orang yang membayar, ada orang yang menguji, ada orang yang memerintah bayar dan melakukan tindakan. Itu 3 hal yang berbeda, yang tidak boleh jatuh di tangan yang sama. Sebenarnya. Makanya kalau saya analogi, boleh nggak PPK SKPD jadi pejabat pembuat komitmen? Ya nggak boleh. Gitu. Tapi jangan tanya pasalnya. Kenapa ditanya pasalnya? Kalau ditanya pasalnya bingung, karena PPK SKPD di PP 1219 PMDN 77 2020 gitu kan. Kalau PPK kan nggak ada di situ. Adanya di peraturan LKPP, adanya di peraturan Kementerian Keuangan. Jadi nggak nyambung. Tapi kalau kita berbicara filosofi kewenangan, nggak boleh. Karena yang satu pengujian, yang satu melakukan tindakan. Itu konsepnya nggak boleh. Sehingga kalau kita bicara dari konsep dan filosofi, masuk ke keuangan daerah, pasti akan ketemu. Di daerah pun juga sama. Kepala desa nggak boleh sebagai bendahara pengeluaran, ya kan? Dalam hal ini kaur keuangan. Kaur keuangan nggak boleh melakukan tindakan. Makanya yang melakukan tindakannya adalah kasih atau kaur yang bukan kaur keuangan. Nah itu tuh PPK-nya tuh, PPK-nya kalau di APBN. Tabel behirnya siapa? Kaur keuangan. Pengujian tagihannya siapa? Sekdes kan yang melakukan pengujian. Nah itu pasti nggak boleh di tangan yang sama. Kalau di APBD siapa? Ya yang melakukan pengujian itu PPK SKPD. Itu yang melakukan tindakan PA-KPA sampai PPTK. Tabel behirnya bendahara. Pasti aturannya PPTK tidak boleh sebagai PPK SKPD dan tidak boleh sebagai bendahara pengeluaran. Nah itu kalau kita tahu konsepnya ya. Ya monggo teman-teman, masih ada 20 menit waktu. Kan masih bingung kayaknya teman-teman soalnya banyak kan dari daerah. Saya mau nanya apa nih gitu kan. Yang gampang aja, pelatihan bendara itu berapa jam atau berapa hari? Bendara, PPSM, PPK. Pelatihan bendahara itu seminggu ya Pak Muji. PPSM juga seminggu, PPK juga seminggu. 2 minggu ya? Iya. Tapi itu lebih sedikit daripada coba pelatihannya PPK. Itu sampai berapa hari tuh, Pak Gembong? 11 sampai 12 iya. hari ya? Iya. Itu. Paling banyak. Lebih lama Pak Muji. Lebih lama. Kalau di APBN itu seminggu cukup. Sekarang lebih enaknya online semua Pak Muji. Online. Kalau saya lihat itu, waduh, KPP itu banyak banget gitu ya. Banyak. Wah, harinya lama itu. Kalau nggak salah 11 hari. Berarti 110 JP kalau nggak salah. Itu kalau berbayar pun juga, kalau nggak salah untuk ikut diklat PPK itu kayaknya 11 juta lebih. Ya kan, kecuali penyelenggaranya motong-motong. Nah, kecuali gratis. Ya. Kalau gratis juga dijabanin sih mau berapa hari pelatihannya gitu kan. Tapi ya bosan juga kalau 11 hari. Itu kira-kira. Kalau di APBN seminggu ya. Minggu. Ya, seminggu. Kalau untuk pelatihan PPK itu materinya sama seperti kompetensinya, ada materi perencanaan belanja, kemudian materi overview PBJ. Jadi overview PBJ itu di overview. Terus ada penyusunan spek teknis KAK dan HPS. Kemudian materi keempat menyusun rancangan kontrak. Kemudian materi kelima swaklola, materi keenam pengendalian kontrak, materi ketujuh mekanisme dan pengujian tagihan. Cuma 7 materi, 7 modul. Pelatihan PPK seminggu itu aja.
Kalau PPSPM pun juga ada PBJ-nya juga, ada overview PBJ-nya juga. Itu. Tingkat kelulusan tinggi ya? Tingkat kelulusan sebenarnya kalau target itu kan harusnya banyak lulus ya. Cuma gimana ya Pak Muji? Saya juga sebagai pengajar itu nggak ikhlas juga meluluskan. Ya soalnya gini, kalau daring itu ada yang maaf aja nih, double aktivitas, Yes. gitu ya. Disambi. Ya, sering saya lihat ketika saya mengajar, justru dia itu lagi mengajar juga gitu kan. Lagi berbicara juga mungkin sebagai narasumber dan sebagainya. Malah ada yang ekstrimnya jadwal pelatihan dia lagi tugas luar. Gitu kan. Nah, kita selalu setiap materi pasti saya selalu ada penugasan-penugasan. Ya, ketika tidak ada tugas ya seksi 0 gitu ya. Gitu. Ketika dia tidak hadir karena kan ada panitia yang memeriksa kehadiran. Gitu. Ketika tidak hadir ya untuk ikut ujian saja itu dia tidak dibolehkan. Wah, itu nanti kalau misalkan dia nggak hadir, dia nggak mengumpulkan tugas terus dia bisa ikut ujian, waduh enak sekali. Saya nggak ikhlas ngasih nilai gitu kan. Jadi kalau tingkat kelulusan kemarin di sini untuk PPSPM aja dari 56 peserta itu 37 lulus. Itu pun kita ada retake Pak Muji. Di kita itu ujian kompetensi untuk PPSPM dan PPK itu ada retake. Jadi kalau ujian pertama nggak lulus, kurang dari batas minimal, ada retake yang kedua. Ada retake yang ketiga. Gitu. Dalam waktu yang berdekatan, nggak perlu seminggu. Waktu sehari 2 hari aja. Nanti ada retake 1, ada retake 2. Dia 3 kali mengulang. Cuma dia harus memenuhi syarat, tingkat kehadiran, dan penugasan yang diberikan oleh pengajar. Gitu. Nggak tahu nih Pak Mas Gembong udah pernah ikut pelatihan nggak? Pelatihan yang mana? Yang PPK atau PPSPM dari versi keuangan? Belum. Kemarin langsung konversi soalnya. Oh, langsung konversi. Langsung Berarti nggak konversi. perlu kalau udah langsung konversi. Iya. Berarti udah merasakan ya. Ada konversi? Ada konversi. Bagi yang belum, silahkan tuh ikut aja pelatihan. Terbuka untuk ini kok. Untuk semua KL tuh dibuka. Saya ada linknya tuh, bisa nanti ikut aja. Yang penting memenuhi syarat, ada penugasan dari pimpinan untuk ikut pelatihan itu. Walaupun nggak menjabat gitu ya. Tuh, nggak terlalu sulit. Ini dari Bintang ada pertanyaan nih, Bintang. Iya Pak Israr maksud. Pak Israr. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isar Masruri dari UKPBJ Kabupaten Pinrang. Pinrang, Pak. Apa karyawan Pak? Kareba Madece. Begini Pak, yang menjadi pertanyaan di kami, bagaimana peluang buat teman-teman yang di Pemda ingin berkarir di Jafung pengelola di bidang pengelolaan keuangan APBN. Bagaimana kansnya, kiat-kiat apa yang di ini gitu. Yang pertama, yang kedua, apakah sama dengan mekanisme perekrutan Jafung di Jafung seperti ini dengan Jafung yang Jafung PBJ pengelola pengadaan barang jasa, apakah itu yang 3 tuh Pak? Yang pertama perekrutan melalui CPNS, 2 passing, 3 perpindahan. Nah ini. Terus mengingat yang poin 1-2 sudah kalau di kami sudah tidak ini lagi, sudah tidak ada peluang lah begitu. Tinggal yang ketiga ini metode perpindahan. Apakah sama dengan yang Jafung PBJ yang kalau kita pindah Pak, kita harus mulai dari kelas jabatan pertama dulu. Nah itu kalau melalui metode perpindahan, apakah sama ini Pak? Sama Pak, hampir semua Jafung sama. Jadi di kita juga tidak ada bedanya, apalagi dengan delayering yang sekarang ya Pak ya, gitu ya. Siap.
itu membuka Terus peluang. dasar regulasinya itu Pak, perekrutan melalui perpindahan yang kalau lulus harus mulai dari pertama apa tuh Pak? Ya, kalau di Japung PKAPK nanti ada Bapak bisa lihat di Permenpan 53 dan 54 2018. Pan Jadi RB Pak ya. ya, Permenpan RB Pak. Jadi tidak ada bedanya dengan Japung lain. Nomor berapa tadi? 53 2018 dan 54 2018. 53 2018, 54 Ya, 2018 juga. Kan ada 2 Japung ya Pak, ada PK dan APK. Peranata keuangan sama analisis pengelolaan keuangan. Kurang lebih hampir sama. Apalagi sekarang di delayering sekarang kan juga banyak yang ke Japung tadi ya. Biasanya kalau udah eselon 3 dia langsung ke Madya. Sama aja Pak, nggak ada bedanya. Kalau untuk Japungnya ya Pak. Nah, apakah teman-teman di APBD ada peluang untuk itu? Nah, ini kembali lagi, Japung ini kan untuk pengelola APBN. APBD itu nggak ada, kecuali bagi teman-teman yang di daerah, kan di daerah itu kan dalam urusan dekonsentrasi dan tugas perbantuan, akan menjadi pengelola perbendaharaan juga kan Pak? Gitu. Nah, di situ bisa Pak membuka ruang untuk itu. Gitu. Yang penting nanti DKTP-nya ke kementeriannya yang mana. Jadi nanti dari kementeriannya. Gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau murni pengelolaan APBD bagaimana? Nah, kalau di PP 1219 sama PMDN 77 2020 itu nggak ada. Gitu ya. Karena PP sama PMDN itu nggak mengacu ke Undang-Undang 1 2004 sebenarnya. Dia mengacunya ke Undang-Undang Pemerintah Daerah kan. Undang-Undang berapa tuh? 33 apa 34 tentang pemerintahan daerah. Mengacunya ke sana. Tapi di Undang-Undang HKPD itu saya lupa pasalnya. Di situ bahwa pengelolaan keuangan daerah itu harus juga memiliki kompetensi. Nah, cuma satu pasal Pak belum jelas. Tapi perkembangannya sih arahnya dari karena Undang-Undang HKPD itu leading sektornya siapa nih, gitu ya? Ya Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya, yang di Direktorat Jenderal apa tuh Perimbangan Keuangan DJPK. Gitu. Nah, nanti di situ mungkin pintu masuknya adalah sertifikasi kompetensi untuk pengelola APBD juga nanti akan menyontoh ya, gitu, hal-hal yang sudah diatur di Kementerian Keuangan. Itu Pak, setahu saya begitu. Ini sama halnya Bapak Ibu di PTNBH, di universitas-universitas PTNBH itu juga tidak ada yang mengsertifikasi kompetensi para pengelolanya. Nah, kemarin PTNBH di sini dari Unhas itu dia ke tempat kami, Pak, gimana nih kami sertifikat kompetensi para pengelola keuangan di PTNBH karena dia nggak diatur di APBN. Nah, kebetulan saya sounding ke teman, ya Bu Menteri juga nyambut sebenarnya, oke nggak apa-apa, kompetensinya sementara mau pakai pengelolaan APBN juga boleh. Jadi kita ada wacana inisiasi untuk kerjasama mensertifikasi kompetensikan para pengelola keuangan di PTNBH, gitu ya. Tapi kalau untuk di daerah Pak, kami dari Kementerian Keuangan BPPK itu akhir tahun kemarin itu sudah mengumpulkan semua PPSDM di provinsi. Yang nantinya wacananya PPSDM itu akan kita akreditasi. Akan diberikan akreditasi, berarti akan diberikan legalitas bahwa Anda sudah bisa menyelenggarakan kegiatan pelatihan keuangan gitu. Apakah nanti keuangan daerah atau keuangan APBN. Itu Pak. Wacananya ke depannya seperti itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Kira cukup Pak moderator. Ya. Ujian sertifikasi Japung Keuangan online kah? Aduh. Oh, ujiannya online Pak. Ya online-nya tuh kalau kita itu ujian online tuh sudah lama ya Bapak Ibu. Di LKPP kan ujian PBJ juga online. Betul nggak Pak Gembong, ujiannya online? Bisa dimanapun. Dimanapun. Bisa di mana aja kan? Yep. Di kantor boleh kan ujian? Boleh. Ya, enggak, kalau kayak PBJ level 1, ujian sertifikasinya di kantor boleh nggak? Di rumah, di kantor? Kemarin terpadu, nggak boleh Pak. Nggak boleh? Online pakai laptop atau pakai komputer gitu.
Bukan Iya, online. pakai laptop kan? Bukan online. Maksudnya gimana Pak Muji itu? Kalau online nih, dari rumah masing-masing bisa melakukan ujian online itu. Berarti dari kantor masing-masing gitu ya? Tapi kalau harus hadir di suatu tempat, di situ harus pakai laptop itu nggak online tuh. Ya itu yang dilakukan LKPP itu kan. Hadir di suatu tempat dengan pakai laptop. Ya. Sebenarnya bocoran aja sih. LKPP itu sudah pilot project Pak Muji. Kami ujian PBJ itu bisa dari mana aja, bisa dari rumah, dan itu udah disetujui oleh LKPP sebenarnya. Jadi udah pilot project dari tahun kemarin. Jadi bisa dari mana aja. Yang penting dia 2 laptop. 1 laptop membelakangi untuk melihat aktivitas dia lagi ujian. 1 laptop untuk ujiannya. Gitu. Nah, itu sudah kita pakai karena di kami kalau ujian itu juga modelnya seperti itu, apalagi di model daring ya, model daring. Kalau tidak salah sudah bisa ujian dari mana aja Pak Muji. Cuma kalau dari rumah, apakah masuk kategori rumah atau saya kurang jelas. Yang pasti dari nggak harus dikumpul di satu tempat terus ujian. Kalau dulu kan itu ya, itu kami udah beberapa kali itu. Jadi pelatihan PBJ dasar dikumpulkan beberapa angkatan, nanti ujiannya misalkan tanggal 27 Maret. Wah, ujiannya serentak tuh. Ada yang dari Papua, ya dia ujiannya di Papua. Kalau dia lagi WFHB, ya berarti di rumah gitu loh. Setahu saya sih begitu, kalau nggak salah. Tapi itu baru dengan Kementerian Keuangan. LKPP belum buka ke kementerian yang lain gitu. Ya, nggak tahu masalahnya apa, tanda kutip ya. Soalnya kalau dibiarin ujian di rumah, nanti jangan-jangan dibantu sama anaknya, sama istrinya. Nomor 2 jawabannya apa gitu kan. Makanya syaratnya LKPP harus 2 laptop. 1 laptop membelakangi peserta, 1 laptop yang dipakai untuk ujian. Setahu saya begitu. Ya, kami udah pakai sih, udah beberapa kali. Kemarin waktu ujian kompetensi CFPBJ begitu juga Pak. Jadi 2 kamera depan sama belakang. Nah, gitu. Ya itu udah dipakai di kita tahun kemarin sebenarnya. Pilot project-nya begitu. Ya, kira-kira seperti itulah. Secara internasional juga begitu. Ada 2 laptop internasional ya. Oke. Pak Mandan mungkin waktunya. Halo? Yep. Mungkin karena Anda ada yang bertanya lagi. Mungkin ada close dari Pak Muji, nambahin dulu. Halo? 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 Halo Pak Gembong. Halo, waktu ya. Cukup ya? Pak, cukup Pak. Mungkin mau ditutup Pak Muji, ada tambahan sedikit? Apa tahu? Nggak ada, saya ucapkan terima kasih aja kepada Pak Mandar yang telah memberi wawasan kita mengenai jabatan fungsional keuangannya. Mudah-mudahan nanti bersambung juga pada jabatan fungsional keuangan daerah. Siap. Nah, semoga acara kita ini senantiasa bermanfaat. Terima kasih pada Bapak Ibu yang telah ikut acara ini. Dan kepada Pak Gembong, terima kasih. Ya, wassalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muji. Pak Mandar ada kata penutup? Siapa tahu ada banyak kata mungkin gitu, Pak. Mungkin Bapak Ibu di apapun profesi Bapak Ibu sekalian, kompetensi itu adalah sesuatu hal yang wajib. Jadi jangan lupa selalu meningkatkan dan mendapatkan serta mempertahankan kompetensi, gimana pun caranya gitu ya. Termasuk mempertahankan kompetensi atau mendapatkan kompetensi yang baru, ya salah satu di antaranya ikut webinarnya Pak Muji Santosa Training Consulting ini gitu kan. Intinya setiap profesi harus memiliki kompetensi. Itu aja Pak Gembong. Terima kasih Pak Mandar atas materi yang istimewa untuk webinar kali ini. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 16.33 waktu Indonesia Tengah,
dan timur mungkin sudah mau menjelang maghrib. Marilah kita tutup pertemuan webinar ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Makasih atas waktu dan kesempatannya Pak Mandar. Sampai jumpa di kesempatan webinar yang lain. Terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.